apapun doa kalian, Allah pasti mengabulkan. Siapapun, agama apapun kalian, adili pada waktu kita di langit, pada waktu kita menghadap. Itu baru keadilan. Mana yang salah, mana yang benar. Jangan salah paham, karena Tuhan sangat dekat. Yang ada jarak kenapa? Dari mulut, dari hati, dari pikiran. Maksudnya, keampuhan doa kalian akan ditarik sama Tuhan Yang Maha Esa. Ampuh doa, hati-hati dari mulut. Tuhan Maha Pencipta apapun, maka kalian harus tahan uji. Kalian harus bertakwa. Kenapa? Saya hampir 40 tahun keluar masuk hutan. Dan jelek apapun, kalian nyinyir sekalipun, saya sangat cinta, sangat sayang sama kalian. Semua penduduk Indonesia pintar dan canggih. Kalian tidak berusaha, sehingga barang tersebut tidak akan keluar. NKRI harga mati takkan pusaka ini. Dan pusaka ini keampuhannya berdiri meneguhkan kebangsaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, selamat bertemu lagi dengan saya Abdul Aziz Baraja. Pusaka seperti ini sangat wingit sekali. Di samping keindahan, punya kewingitan yang luar biasa sekali. Seperti ini. Pusaka ini diciptakan dengan sangat rumitnya, usaha yang luar biasa, butuh waktu bertahun-tahun. Seorang empu sangat luar biasa. Gimana bisa empu menciptakan seperti ini? Yaitu tadi pemirsa, dari batin seorang yang suci, seorang yang bersih. Bermain batin lebih baik daripada bermain mulut yang kotor, kata-kata yang jelek, kata-kata yang hina, kata-kata yang tidak tepat. Seperti itu. Lebih baik kita gunakan kebaikan sehingga kalian mempunyai keampuhan batin. Tiap permintaan kalian kalau sudah dekat sama Tuhan Yang Maha Esa, sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun yang kalian minta terkabulkan. Banyak orang-orang tidak mengetahui hal sistem seperti ini. Banyak penduduk Indonesia yang belum tahu. Maka saya buka rahasia seperti itu supaya kalian paham. Berdirinya Menara Eiffel, berdirinya beberapa menara Pisa, beberapa jembatan yang besar di dunia, menggemparkan dunia, berapa menara yang luar biasa, itu berkat terkaburnya berusahanya mereka dengan tekad yang ulet luar biasa, pantang menyerah, dengan doa yang luar biasa, dengan sungguh-sungguh Tuhan mengabulkan. Jadi saya memastikan kalian apapun yang sekalian minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun kepada Tuhan Yang Maha Esa, pasti terkabul. Saya sudah mencoba beratus kali peristiwa di hutan. Bukan mencoba, kadang-kadang saya tidak sengaja terperosok ke jurang dan tidak mungkin bisa keluar. Saya memastikan karena saya tahu posisi saya waktu itu sulit, tapi di situ ada bantuan yang mana akhirnya saya bisa keluar. Saya terjebak di dalam sungai 2 hari 2 malam, hampir nyawa melayang, tapi akhirnya bisa lolos. Apa saya yang bisa meloloskan? Mustahil. Pasti mustahil, saya tidak akan mampu. Berkat pertolongan Tuhan Yang Maha Esa, saya berdoa. Alhamdulillah, saya punya ibu yang sudah tua, yang mana saya sangat berbakti kepada ibu saya.
Saya menangis kepada Tuhan, kasihan ibu saya. Bukan karena saya kasihan terhadap diri saya, bukan. Kasihan kepada ibu saya, kalau saya meninggal, siapa yang merawat lagi ibu saya? Nah, di situ saya lepas. Selamat. Tuhan Yang Maha Esa menyelamatkan saya. Seperti demikian, Anda sekalian, wahai para pemuda seluruh Indonesia, jikalau kalian selalu berdoa baik, dengan sungguh-sungguh, berbakti kepada ibu, kepada bapak juga, jangan lupa kepada bapak juga. Kalian juga kata-kata yang baik, kata-kata yang mulia, kata-kata yang enak didengar, doa kalian akan ampuh sekali, terus menerus. Jangan sampai berkata jelek dan kotor. Kata-kata jelek dan kotor itu menodai hati kalian. Hati kalian bersih, dari lahir bersih, suci, sangat bersih. Bukan seperti kain putih, bukan. Kesuciannya lebih dahsyat daripada itu. Lebih luar biasa, sangat jernih sekali. Mengkristal, sangat indah. Tetapi kalian menodai 1 titik, 2 titik, terus menerus bertahun. Akhirnya disitulah doa kalian akan terhambat kalau minta kepada Tuhan Yang Maha Esa atau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa terhambat? Kalian nodai hati tersebut yang suci. Siapapun meminjam pasti harus mengembalikan yang baik. Kita ini meminjam pada Tuhan. Tubuh kita pinjam, roh ini kita pinjam, hati ini kita pinjam, nanti diminta sama Tuhan kembali suci. Jangan sampai kita kembalikan kepada Tuhan dengan kotor, dengan banyak noda, sakit di hati ini, perih di hati ini, malu kita kepada Tuhan, malu luar biasa kepada Tuhan. Kita kembalikan kotor, terkoyak. Disitulah kita akan menerima malu yang luar biasa sekali nanti di akhirat. Karena kalian mengotori hati kalian. Dengan adanya mulut kalian kotori, sehingga hati kotor, pikiran kotor. Disitulah kalian akan malu luar biasa, akan menangis menyesal. Akan menangis sangat menyesal. Kalian mengotori apa yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian kotori, kalian robek-robek, sehingga menjadi malu kalian di hadapan penduduk langit nanti. Silakan orang tidak percaya, silakan. Tapi saya harap bangsa ini betul-betul jernih, sehingga bangsa kita nanti ke depannya menjadi besar, menjadi disegani, dan menjadi sangat maju dan berjaya di kemudian hari. Apa yang kalian punya, keahlian apapun, kalian terus tekuni tiap-tiap keahlian, jangan melompat-lompat. Keahlian kalian apa? Satu sisi, kalian tekuni sungguh-sungguh, pasti berhasil. Kalian ingin musik, kalian tekuni musik sampai mati-matian, pasti berhasil. Kalian ingin apa? Olahraga apapun, tenis, bulu tangkis, apapun, kalian tekuni luar biasa. Seperti sepak bola, kalian pingin sepak bola, kalian tekuni luar biasa, pasti berhasil. Itu sebuah teknik yang luar biasa. Dan memang dimaui Tuhan seperti itu, dengan keuletan, dengan sungguh-sungguh, pasti berhasil. Kalian ingin berdagang, daganglah yang normal. Jangan membunuh yang lain, dagang yang normal. Sodako kalian, pasti berhasil. Itu yang dimaui Tuhan. Nah, seperti itu. Kalau kalian berhasil di dunia, kalian di akhirat nanti ya berhasil. Tanamkan itu, wahai para pemuda di seluruh tanah air yang saya cintai. Saya cinta sama kalian, kalian masih muda. Saya kemarin masuk ke ruang seperti pertanyaan yang indah
berfilsafat atau apa. Nggak taunya di situ banyak perdebatan. Saya amati, saya langsung keluar. Kenapa? Di situ ada perdebatan. Saya tidak suka. Tidak suka sekali sama perdebatan. Mengotori hati kita. Kita akan kotor. Apa yang kita perdebatkan? Masalah agama, kayak masalah apa? Itu sudah masalah lalu. Sudah beribu tahun yang lalu diperdebatkan. Tidak akan selesai perdebatan seperti itu. Masing-masing punya kebenaran. Kita taruh sebuah perdebatan. Tidak usah saling berdebat. Masing-masing punya kebenaran sendiri. Yang terpenting apa? Ukhuwah. Bersatu. Itu lebih penting, lebih wajib. Bersatu sesama saudara, sesama bangsa Indonesia. Sehingga kita jaya. Itu yang lebih kita harus kita pegangi dengan tekad yang kuat. Bukan cuma berdebat, memperdebatkan agama, memperdebatkan aliran, memperdebatkan apapun. Kita sia-sia habis waktu kita, berjam-jam kita berdebat. Dan kita sakit, kita punya rasa jengkel habis berdebat. Rasa jengkel itu sekecil ini, satu kita masukkan, besok lagi berdebat lagi, dapat lagi satu, lama-lama menumpuk jadi gunung. Kalau sudah jadi gunung di hati ini, membentuk pembekuan darah, sehingga darah kita beku, sehingga kita bisa menjadi stroke, sehingga jalan darah tidak lancar. Kita sering sakit kepala, kita sering sakit punggung dan sebagainya, karena mempunyai sifat jengkel tadi. Itu wahai para pemuda, harap kalian mengetahui, semua apa yang kita lakukan, jangan mudah berdebat, habis waktu kita. Kalau kita tidak berdebat, kita fokus satu sisi, yaitu sisi apa? Untuk masa depan, untuk memuliakan bangsa ini, untuk memuliakan orang tua kita. Kita sudah dapat waktu yang banyak, tidak ketinggalan. Akhirnya kita dapat bisa memuliakan orang tua. Kedua orang tua kita senang melihat. Kita habis waktu untuk berdebat berjam-jam. Besok lagi berjam-jam. Apa gunanya? Kalian dapat apa? Tidak dapat apa-apa. Kemenangan tidak. Kalian hanya dapat kekalahan. Masing-masing yang berdebat, 2 orang, 3 orang, semuanya kalah, bukan menang. 1000 orang saling berdebat, semuanya kalah, tidak ada yang menang, kalah semua. Kalian menaruh penyakit di pikiran, di hati, sehingga apa? Membentuk semacam penyakit. Titik-titik hitam itu masuk ke dalam darah dan tersimpan di darah, tersimpan di tulang-tulang kalian, yaitu tulang-tulang kalian sering sakit, kepala kalian sering sakit, dan prestasi kalian akan terhambat karena ada perdebatan itu. Itu wahai para pemirsa yang menghambat kalian, doa kalian ampuh di situ. Nah, ini saya bahas lebih luas lagi. Habis waktu, mungkin saya bisa pidato seperti ini berpuluh jam, saya ungkapkan lagi masalah gaib. Lebih luas lagi, mungkin berpuluh jam, mungkin bisa berhari-hari saya membahas seperti ini. Banyak esoteri lain, pembentukan tulang, pembentukan janin, pembentukan embrio, pembentukan apapun di alam semesta. Ini penuh kekuatan Tuhan di alam ini. Jangan ngomong angin, angin ada kekuatan ya pastilah. Tapi yang terkandung, yang terkecil di dalam angin itu ada kekuatan Tuhan, ada perintah Tuhan di situ, ada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam angin yang kalian hisap, tidak kalian bayar. Kalian tidak pernah membayar kepada Tuhan. Kalian tidak pernah bersyukur. Tiap hisapan kalian sebut, ya Allah saya terima kasih. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rohim. Terus menerus kalian hisap. Terus menerus kalian berdoa seperti itu. Allah tidak mendengar. Pasti maha mendengar karena Allah lebih dekat daripada kalian. Kalian merasa dekat. Kalian dekat sama diri kalian, Allah lebih dekat. Lebih dekat lagi. Sama diri kalian sendiri, Allah lebih dekat. Sangat dekat, tidak ada jarak. Saya tidak mau membahas lebih dalam. Karena apa? Itu bahasan pribadi.
Kalau saya buka itu nanti kepribadian. Face to face bisa saya buka. Kalau seperti ini saya buka yang seperti ini sudah cukup bagi kalian, karena itu hal paling dalam. Jadi saya harap bangsa ini bangkit ke depannya. Insya Allah bangsa Indonesia akan jaya luar biasa ke depan. Saya yakin wahai para pemuda di seluruh tanah air yang kita cintai Indonesia ini. Saya yakin Indonesia bangkit. Asal hati kita pelihara, mulut kita pelihara, pikiran kita pelihara. Adapun kejahatan itu pasti kejahatan orang-orang yang belum sadar. Kita juga wajib memberi mereka kesadaran, memberi mereka pencerahan hati, pencerahan pikiran, supaya mereka sadar, karena mereka mungkin masih lalai. Tapi yang bagi kalian yang sadar, yang punya pendidikan, jangan sampai mengotori. Karena apa? Kalian berpendidikan, kalian punya ilmu, tapi sering berdebat, sering mengucapkan kata yang kotor, mengotori diri kalian karena emosional. Kalian mendatangkan penyakit masuk ke pikiran, masuk ke hati. Akhirnya darah tersebut menjadi gumpalan kecil-kecil. Kalian tidak bisa mendeteksi bahwa darah ini selalu menyebut nama Tuhan. Kalian tidak akan merasa darah kalian yang sirkulasi terus-menerus berkeliling melalui jantung dan ginjal, melalui otak semua, itu selalu menyebut kata-kata Tuhan. Ya Rahman, Ya Rohim. Tapi kalian lalai bahwa kalian juga tidak pernah nyebut. Kalian nyebut kata-kata yang kotor. Sehingga empu beliau yang masanya sudah ribuan tahun selalu ngontrol dirinya, sehingga doanya menjadi ampuh. Saya ingin membahas sedikit gini, supaya kalian wawasan lebih luas lagi. Misalnya seorang ayah punya tasbih sering dipegang berhari, berbulan, bertahun, dan ayah tersebut akhirnya meninggal. Sering buat doa tasbih tersebut. Ternyata tasbih itu mempunyai aura, saya deteksi. Sebuah cincin dipakai, sering berpikir, ternyata punya aura yang luar biasa, mirip sebuah pusaka. Kenapa bisa seperti itu? Karena dipakai dzikir, karena dipakai berdoa, karena dipakai kebaikan. Lah itu keluar eter dari diri kalian. Yang hisap tadi itu kecil-kecil, pernik kecil, kesah kecil masuk membentuk aliran ke darah, lari ke tasbih tersebut atau ke cincin dan sebagainya, sehingga barang tersebut punya kekuatan. Di alam semesta ini memang seperti itu. Seperti itu gambaran yang paling jelas. Mungkin kalian sebagai pemuda yang punya pendidikan, wawasan, bisa mengetahui ke arah mana ucapan saya tadi. Kenapa pusaka bisa ampuh? Bukan karena demit. Saya deteksi tidak ada demit. Gimana bisa hafal demit? Saya sobonya hutan, keluar masuk hutan. Jadi saya hafal yang mana genderuwo, mana hantu, mana kuntilanak dan sebagainya. Banyak makhluk yang seperti kuntilanak padahal bukan. Mereka hidup sebelum kita datang. Mereka hidup di bumi ini. Saya mendeteksi sebelum kita datang di bumi, yaitu bapak kita, bapak moyang kita, Nabi Adam. Belum datang ke bumi, mereka sudah hidup di bumi. Lah saya apal. Jadi yang di pusaka ini bukan demit, bukan jin. Jadi jangan kira musyrik. Mana yang musyrik? Seperti itu. Belajar dulu musyrik itu di mana. Kita mendewakan pusaka, kita sembah secara hati. Hati kita udah kotor. Kita mendewakan apa? Apapun, istri kita dewakan, sehingga kita tidak bisa hidup tanpa istri. Musyrik. Kita mendewakan apa lagi? Rokok,
kita dewakan, wah seakan-akan tidak bisa hidup tanpa rokok, musyrik. Kalian dewakan apa? Harta. Wah harta berlimpah, jangan sampai terkucur sedikit, apalagi terkucur anak yatim, apalagi terkucur kepada orang-orang jompo, apalagi terkucur kepada masyarakat yang butuh kita sumbang. Musyrik kalian. Banyak kemusyrikan yang halus, seperti semut hitam berjalan di batu hitam di waktu malam, itulah musyrik. Jangan salah paham, musyrik itu sangat halus. Saya sudah belajar di mana itu musyrik. Belajar mendeteksi hati di hutan bertahun-tahun, berpuluh tahun. Yang musyrik itu yang mana? Jadi kita menghormat bendera, menghormat merah putih, itu hukumnya wajib. Tidak ada musyrik di bangsa kita. Bhinneka Tunggal Ika kita hormati, itu wajib bagi saya, bagi bangsa Indonesia yang kita cintai. Kita bersatu untuk menuju kejayaan. Agama akan terlindungi apabila kita bersatu, tidak terkoyakkan. Kita bisa sekolah, anak cucu kita bisa belajar agama, belajar apapun, negara kita tenang. Inilah keimanan terjaga kalau negara tenang, anak cucu terselamatkan sampai kemudian hari. Jangan belajar soal musyrik. Saya sudah berbagai beribu hutan saya masuki, mana yang musyrik sekalipun saya hafal. Jadi ini pusaka sangat luar biasa sekali. Wahai para pemuda, saya hormati, tercipta bukan sia-sia. Seorang empu menciptakan pusaka yang sangat luar biasa untuk memperkokohkan kesatuan dan persatuan bangsa ini, bangsa Indonesia yang kita cintai. Oke, para pemirsa, maaf bahasan saya yang terlalu panjang, tapi semoga bahasan saya bermanfaat bagi bangsa dan bagi para pemuda, bagi negara. Bangsa ini saya cintai, pemuda-pemuda seluruh Indonesia. Saya sangat cinta dengan kalian. Saya mengharap kalian berhasil dalam kehidupan, berhasil untuk menegakkan diri kalian sehingga bermanfaat bagi agama, bermanfaat bagi orang tua, bermanfaat bagi negara. Tidak ada lain kehidupan. Kita akan merasakan puas untuk hidup di dunia jikalau kita menempuh itu. Berbakti pada Tuhan, berbakti pada negara, berbakti kepada bangsa, berbakti kepada orang tua, berbakti kepada siapapun. Kasih sayang itu kita terapkan, kita puas hidup seperti itu. Puas kita, indah hidup ini. Keindahan luar biasa kalau kita jalankan seperti itu. Oke para pemirsa, apabila ada kata ataupun makna yang tersirat, kata-kata saya menyinggung perasaan kalian semua, seluruh bangsa Indonesia, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan semoga kata-kata saya tadi ada yang bermanfaat bagi kalian semuanya. Oke, saya akhiri pembahasan pusaka yang mungkin saya bahas lebih luas lagi nanti pusaka yang lainnya. Semoga saya juga dapat pusaka-pusaka yang seperti ini kemudian hari. Saya mohon pada Tuhan Yang Maha Esa, pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga saya menguak secara telisik sejarah bangsa besar ini, bangsa Indonesia. Kemudian hari kita teruskan lagi. Sampai di sini saya akhiri para pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.